Selamat pagi 12 TKJ 2. Apakah semua sehat? Sehat. Oke, puji Tuhan. Tetap jaga kesehatan, pola makan diatur, pola tidur diatur, kemudian banyak minum air putih. Sebelum kita masuk ke semua urutan penyampaian materi, saya minta kesediaannya Baby, minta tolong memimpin dalam doa. Teman-teman dan Bu Santi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Feby. Untuk presensi saya buat manual dulu, tidak LMS. Alexander, Alvin, Angelina, Eduardus, pelatihan. Oke, itu untuk presensi. Saya lanjut untuk memberikan kata-kata motivasi. Jadilah berkat, gitu ya. Jadilah berkat ke orang-orang sekitar Anda. Berkat dalam arti bukan harus dilihat dari materi. Caramu dengan niat tulus membantu itu juga sudah menjadi berkat untuk teman-teman, untuk sekitar kita. Sebelum masuk ke materi yang hari ini, saya coba review. Mari kita review dulu tentang materi firewall. Nah, sebagai kalau diilustrasikan, firewall itu di kehidupan sehari-hari bisa diibaratkan seperti apa? Ada yang oke, silakan Alvin. Jadi firewall itu seperti pos satpam jaringan. Jadi yang memfilter siapa yang bisa masuk ke dalam jaringan tersebut. Oke, good job Alvin. Ya, kemarin kalau nggak salah ada 3 tools dalam firewall. Siapa yang masih ingat? Oke, silakan Astrid. Ada table, pre-routing sama post-routing. Oke, IP tables, pre-routing dan post-routing. Ada yang ingat nggak perintah memblokir IP 192.168.155.3? Oke, silakan Hansen. Untuk blokir kita menggunakan perintah IP table min a input, lalu IP-nya 192.168.55.3 min j lalu zoom. Oke, saya sampaikan dulu kompetensi dasar yang harus kita pelajari. Jadi untuk kontrol panel hosting saya buat 2 kali pertemuan. Pertemuan hari ini kita fokus 3.3 mengevaluasi konsep kontrol panel hosting, gitu ya. Jadi cara teori, konsep, cara kerja, manfaat, fungsi hari ini kita harus kuasai. Kemudian di pertemuan berikutnya baru kita melakukan konfigurasi. Nah, khusus hari ini adalah konsep kontrol panel hosting. Katakan sebuah website, ya. Sebuah website tidak bagaimana kira-kiranya caranya membuat sebuah website? Itu diawali dari proses seperti yang di layar. Jadi pertama adalah web designer akan mendesain dulu. Ada yang tahu nggak aplikasi yang digunakan? Contoh aplikasi, silakan Timothy. Jadi ada HTML, CSS, JavaScript, sama PHP. Oke, HTML, CSS, Adobe Dreamweaver, dan yang lainnya. Dibutuhkan beberapa proses lagi. Yang pertama adalah kita harus memilih control panel untuk setting dari backend-nya. Kita juga harus menyewa yang namanya layanan hosting. Kemudian kita juga harus memiliki domain, gitu ya. Kita kembali ke definisi tadi. Definisi control panel hosting. Boleh dibacakan mungkin Aditya. Control panel hosting adalah Panel hosting adalah panel kontrol yang digunakan untuk melakukan pengaturan pada layanan web hosting yang meliputi manajemen file, database, domain, security, software, dan konfigurasi lainnya. Oke, saya akan putarkan sebuah video yang akan menambah wawasan kalian tentang kontrol panel hosting. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pokok yaitu tentang kontrol panel hosting dan juga salah satu contoh dari kontrol panel hosting itu sendiri. Kontrol panel hosting itu merupakan panel kontrol yang digunakan untuk melakukan pengaturan pada layanan web hosting yang meliputi ada manajemen file, database, domain, security software, dan juga konfigurasinya. Kemudian salah satu contoh dari
kontrol panel hosting yang paling banyak digunakan yaitu adalah cPanel. Nah, apa itu cPanel? Itu merupakan salah satu kontrol panel hosting yang populer dipakai pada web hosting, yang merupakan sebuah kontrol panel web hosting berbasis Linux. Oke, saya stopkan ya. Dari video yang ditampilkan tadi, kita sudah melihat definisinya tadi sudah dilengkapi ya, meskipun saya sudah sampaikan di awal. Kemudian tadi ada terlihat cPanel, kalian lihat ya, bukan hanya cPanel. Jadi jenis-jenis atau contoh-contoh aplikasi kontrol panel itu ada banyak. Kenapa Bu kita nanti nggak mencoba misalnya cPanel misalnya? Nah, karena biasanya kalau kita kan hanya simulasi ya, kita pasti mencari yang pertama free, ya kan? Kemudian yang kedua yang konfigurasinya tidak menyulitkan. Oke, dari video tadi ada yang mau ditanyakan kira-kira? Oke, silakan. Apakah sudah itu hanya cPanel? Oh, tadi kan sudah saya sampaikan. Ada apa tadi? Flash, ESP-config, EHCP, dan Vesta. Ya, kita proses pembelajarannya adalah berbasis masalah, problem learning. Nah, yang pertama kita harus menentukan tadi untuk aplikasinya, kemudian bagaimana cara memilih layanan hosting itu juga kita harus pilih. Saya minta kalian bekerja secara kelompok ya, maksimal 3 orang. Lihat di lembaran ke-3. Mencari, berdiskusi, menyelesaikan 2 permasalahan. Yang pertama tentang domain, tentang hosting, tentang kontrol panel hosting. Nah, coba kalian uraikan hubungannya yang 3 itu apa. Kemudian tadi kita harus tahu bagaimana cara memilih atau tips memilih layanan kontrol panel hosting. Oke, silakan dikerjakan berdiskusi. Berarti tidak ada yang tidak bekerja ya. Bagaimana yang lain? Apakah ada yang sudah selesai? Kalau sudah separuh dari kelas selesai, nanti akan kita mulai untuk mempresentasikan. Saya persilakan kelompoknya Alex sama Marcel untuk membacakan hasil pengerjaan LKPD 1-nya. Baik, selamat pagi Bu Santi dan teman-teman. Untuk soal yang nomor pertama di sini, domain merupakan nama alat dari website, sedangkan hosting adalah media meletakkan file website seperti gambar, video, script website, serta database. Serta kontrol panel merupakan alat penyedia layanan web hosting yang bertujuan mempermudah pengoperasian website. Jadi di sini domain itu diibaratkan seperti alamatnya, sedangkan hosting itu tanahnya. Sedangkan website itu seperti rumah, dan pengoperasiannya itu bisa menggunakan kontrol panel. Untuk soal nomor 2, untuk memilih kontrol panel hosting, tipsnya adalah 1. Antarmuka pengguna yang mudah dikelola. Kontrol panel harus menyediakan antarmuka pengguna yang mudah dikelola sehingga pengguna dapat mengelola semua aspek dari hosting mereka dengan mudah. Yang kedua, memiliki dukungan dan forum. Jika panel kontrol dipasang di server, pengelolaan layanan dilakukan oleh kontrol panel itu sendiri dan sangat penting untuk mendapatkan support jika ada masalah. Untuk yang ketiga, yang terakhir, fitur dan dukungan perangkat lunak. Kontrol panel mendukung semua perangkat lunak atau fitur yang diperlukan yang harus diinstal di server. Oke, ya kembali lagi, server yang kamu pilih apa? Kalau servermu Linux, berarti carilah kontrol panel yang bisa support pada Linux. Kemudian tidak selamanya yang mahal itu bagus. Kemudian tadi ada dukungan forum. Nah, jika sewaktu-waktu kamu ada kendala, jadi bisa dibantu oleh provider yang akan kamu sewakan. Oke, berikan applause untuk kelompoknya Alex dan Marcel. Kelompok yang kedua. Selamat pagi teman-teman. Di
kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan dapat mengelola semua aspek dari hosting dengan Oke, kasih applause untuk kelompoknya Devanya, Cherry, dan Bella. Kelompok terakhir. selamat siang teman-teman. Ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kasih applause untuk kelompoknya dia sama Aditya. Oke, sampai di sini tadi di refleksi kita sudah sampaikan, kita ulang lagi deh untuk refleksi apa yang kita sudah pelajari. Kontrol panel adalah pengaturan yang tentang yang kita tampilkan pada website, gitu ya. Kemudian tadi aplikasi kita sepakati adalah EHCP, konfigurasinya minggu depan. Silakan membawa flash disk. Kemudian ISO-nya saya bebaskan. Yang kalian kan lebih seneng yang Debian 11, silakan. Menambahkan, menginformasikan, saya ada buat di LMS penilaian diri, ya. Jadi dari guru menilai kalian dan kalian juga harus menilai, ya, dari materi apa saja materi yang belum kamu bisa terima. Nah, dari situ nanti bisa berkaca gurunya, oh ternyata yang saya jelaskan bagian ini belum. Nanti silakan diakses, linknya akan saya kirimkan. Kemudian assessment 10 soal yang saya sampaikan berbasis Kahoot saya tampilkan. Silakan siapkan gadget masing-masing. Tadi apa? Preference, log, mail, domain, yang mana? Fitur yang tentang tutorial. Masih ada 5. Ini perlu ditanyakan ini. Tips memilih kontrol panel hosting, kecuali pilihlah platform terbatas. Seharusnya tidak, ya, harus bisa multi platform. Memang masih ada, saya temukan beberapa yang salah. Yang tadi masih ada alasan, Bu, error Bu, jaringan Bu, nge-lag Bu. Nah, harapannya adalah semoga itu benar loh ya. Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, biar kita akhiri. Saya minta kesediaan untuk memimpin doa. Silakan Hansen. Teman-teman, mari kita berdoa. Saya akan pimpin bahwa sesinya. Haleluya. Oke. Terima kasih Hansen. Terima kasih guys, gitu ya. Kita berikan applause untuk semuanya deh.